Halo guys, selamat datang di channel gua. Di sini gua bakalan ngebahas tentang light novel Inkia no Boku ni Batsugame. Yok langsung aja ke videonya. Sekarang kita pindah sebentar ke sudut pandangnya si Nanami. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku, Barato Nanami, akan menyatakan perasaanku kepada seorang laki-laki. Dia adalah anak yang paling pendiam, tidak mencolok, dan penurut di kelas kami. Kami bertiga hampir tidak berbicara dengannya, dan aku tidak terlalu mengenalnya. Tapi aku yakin dia anak yang baik dan lembut, jadi aku mengaku padanya. Aku tidak mengaku padanya karena aku menyukainya. Ini adalah pengakuan permainan hukuman. Ya, permainan hukuman. Sebuah permainan hukuman di mana saya harus mengakui perasaan saya kepada seorang anak laki-laki dan menemaninya selama sebulan. Sebuah permainan hukuman yang harus saya mainkan sejak saya kalah. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk melakukannya. Memainkan hati orang, itu yang terburuk. Sekali lagi, aku menyadari fakta itu. Bisa siapa saja, asalkan mereka diam. Ini mungkin terdengar seperti pembunuhan yang menegangkan, tetapi nyatanya, baginya, itu seperti diserang oleh iblis. Satu-satunya alasan saya adalah bahwa saya tidak datang dengan permainan hukuman ini. Itu adalah game yang dirancang oleh kedua temanku, Otofuke Hatsumi dan Ayumi Kamiechi. Tapi tidak ada gunanya membuat alasan. Saya sama bersalahnya dengan mereka ketika saya menerimanya. Awalnya, saya enggan bermain dengan hati orang, tapi akhirnya, saya menerimanya, permainan Batsu. Saya bukan penggemar pria meskipun saya berpakaian mewah dan memakai banyak pakaian terbuka. Pakaian itu sendiri adalah semacam dinding yang melindungi hati saya, yang ditawarkan kepada saya oleh dua teman saya. Itu adalah dinding yang sangat tipis, tapi bagaimanapun, ketika aku berpakaian seperti itu, dan aku bersama mereka berdua, aku bisa berbicara dengan anak laki-laki dengan cara yang normal. Saya pikir beberapa dari kita bahkan telah menjadi teman. Tapi aku hanya bisa melakukannya saat aku bersama mereka berdua, bukan saat aku sendirian. Aku hanya tidak bisa. Itu sebabnya mereka sangat mengkhawatirkanku. Semuanya baik-baik saja untuk saat ini, tetapi saya berniat untuk kuliah di masa depan. Hatsumi ingin mengejar mimpinya menjadi penata rambut, dan Ayumi ingin menjadi desainer. Keduanya belajar setiap hari untuk masuk sekolah kejuruan. Nilai kami sendiri tidak terlalu buruk, meskipun kami cenderung terlihat seperti orang bodoh. Tapi kami belajar keras untuk mimpi kami. Di masa depan, jalan saya pasti akan berbeda dari keduanya. Itulah mengapa mereka khawatir bahwa saya, tanpa mereka, akan jatuh cinta pada seorang pria aneh di universitas. Mereka mungkin lebih khawatir daripada orang tuaku sendiri. Mengingat bagaimana mereka terus memberitahuku bahwa aku tidak boleh jatuh cinta pada pria asing. Aku kira itu sebabnya mereka mengusulkan permainan hukuman ini. Mereka ingin aku membiasakan diri berada di sekitar anak laki-laki sebanyak mungkin sehingga aku tidak akan mendapat masalah di masa depan. Mereka mungkin menilai anak laki-laki yang mereka pilih untukku aman dari mata mereka juga. Tentu, aku belum pernah berbicara dengan Yusin sebelumnya, tetapi dia selalu pendiam dan sendirian, dan aku selalu merasa bahwa dia juga tampak tidak berbahaya. Dengan dorongan mereka, aku memutuskan untuk menyatakan perasaanku padanya. Dan hari ini adalah hari di mana aku menyatakan perasaanku padanya. Aku mengaku padanya untuk alasan egois seperti itu, mengetahui itu adalah yang terburuk, tetapi masih menindaklanjuti karena ini adalah kesempatan bagiku untuk membiasakan diri dengan anak laki-laki. Aku benar-benar yang terburuk. Terlepas dari kenyataan bahwa itu adalah pengakuan permainan hukuman, aku merasa sangat gugup dan tegang karena ini adalah pertama kalinya aku mengaku. Sehari sebelum pengakuan dosa,
Aku bergumam pada diriku sendiri sepanjang waktu di tempat tidur mengaku, aku akan mengaku besok, begitu banyak sehingga membuatku kurang tidur. Aku sangat gugup pada hari pengakuan, tetapi yang lebih mengejutkanku daripada kegugupan aku sendiri adalah dia. Orang-orang yang telah mengaku padaku sejauh ini, kapten klub basket, terus menatap payudaraku. Pria berpenampilan Yankee terus menatap kakiku, dan pria berpenampilan rajin berkacamata terus menatap lenganku. Setiap orang yang telah mengaku kepadaku sejauh ini melihat ke suatu tempat di tubuhku, bukan wajahku, seolah-olah mereka mengharapkan sesuatu. Tapi dia tidak seperti itu. Ketika aku mengaku padanya, dia menatap lurus ke mataku, dan tidak melihat bagian lain dari tubuhku. Dia hanya menatap mataku, dengan serius. Itu memberiku perasaan yang berbeda selain kegugupan, yang tidak seperti orang lain yang pernah aku temui sebelumnya. Tapi dalam sekejap mata, setelah mengumpulkan keberanian untuk mengaku padanya, dia mulai berlari ke arahku begitu aku mulai mengaku. Dalam waktu singkat, dia mendorongku ke tanah dan menutupiku. Pada saat itu, aku sangat terkejut dengan perilakunya yang tidak terduga. Pikiran mulai mengalir di kepalaku. Apa aku akan diserang? Pada akhirnya, aku hanya ingin menyelesaikannya. Dan aku tidak bisa tidak mengatakan, aku sedikit kecewa. Lagi pula, dia sama, seperti semua anak laki-laki yang pernah ku kenal, atau dia kurang dari itu. Aku bertanya-tanya apakah aku akan diserang olehnya, bahwa aku akan berteriak, tetapi kakiku tidak bisa bergerak. Yang bisa kulakukan hanyalah memejamkan mata dan berteriak, tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Tapi aku segera menyadari bahwa pengakuanku adalah sebuah kesalahan. Tepat setelah aku didorong ke bawah, suara percikan air di tanah dan suara pistol mengenai sesuatu yang keras di suatu tempat bergema di telingaku, dan melalui tubuhnya datang dampak pada tubuhku. Ketika aku dengan takut membuka mataku untuk melihat apa yang terjadi, ada Yusin, basah kuyup dengan darah mengalir dari kepalanya. Darahnya membasahi pipiku, lalu dia berbalik menghadapku dan tersenyum. Apakah kamu baik-baik saja, Nanami-san? Kamu tidak terluka, kan? Hal pertama yang dia katakan padaku setelah dia terluka dan basah kuyup adalah dia mengkhawatirkanku. Dan tepat setelah itu, dia pingsan. Aku bingung dan tidak mengerti mengapa. Tetapi aku segera menyadari bahwa dia telah menutupiku untuk melindungiku, dan aku menjadi malu karena menempatkan kekecewaanku padanya. Aku hampir panik, mengira dia mati karenaku, tapi aku lega saat melihat dia bernafas. Lalu aku segera berlari. Tapi tidak mungkin bagiku untuk menggendongnya sendirian. Berlari, napasku terengah-engah, dan jantungku mulai berdetak lebih cepat. Tapi saat itu aku tidak tahu apakah detak jantungku ini untuk Yusin atau karena aku sedang berlari. Saat aku tiba di ruang staf, aku segera memanggil guru untuk membawanya ke rumah sakit. Jantungku berdebar kencang sepanjang waktu, dan ketika aku melihatnya memejamkan mata, aku merasa dadaku sesak. Perawat melepas pakaiannya yang basah dan membaringkannya di tempat tidur. Aku sangat lega ketika dia mengatakan kepadaku bahwa dia mungkin akan baik-baik saja, meskipun kepalanya terluka. Aku hampir menangis. Kemudian, setelah semua itu, aku melihat tubuh bagian atasnya yang telanjang dan bahkan lebih senang melihatnya terlatih dengan baik. Kupikir dia hanya anak yang pendiam dan lemah, tapi dia tidak seperti itu sama sekali. Dia sangat kuat dan tangguh, dan meskipun menyadari bahwa dia benar-benar laki-laki, ketidaksukaanku pada laki-laki tidak muncul sama sekali. Dan aku belajar bahwa dia lebih lembut dan lebih baik daripada anak laki-laki lain yang pernah aku temui. Ketika dia bangun dan menerima pengakuanku, aku merasakan rasa bersalah yang kuat serta kegembiraan di dalam diriku. Aku juga terkejut betapa bahagianya aku ketika dia menerima pengakuanku. Seolah mengendarai kebahagiaan itu,
Aku menyarankan agar kami saling memanggil dengan nama depan kami. Aku ingin Yusin memanggilku dengan nama depanku, meskipun aku selalu benci dipanggil dengan nama depanku oleh anak laki-laki. Tapi hanya itu yang bisa kulakukan. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi padanya. Aku bisa berjalan pulang bersamanya, tapi aku tidak bisa berbicara dengannya, entah karena rasa bersalahku yang perlahan tumbuh atau karena aku gugup dengan situasi yang kami alami bersama. Apakah membosankan bagimu untuk pulang bersamaku? Jika demikian, aku benar-benar minta maaf. Pada akhirnya, kami bertukar informasi kontak kami dan berbicara sedikit, meskipun canggung, aku agak linglung karena aku sangat bersemangat. Aku pulang dalam keadaan linglung, kembali ke kamar, dan ambruk di tempat tidur, mengingat apa yang baru saja terjadi. Dia sangat keren, Yusin Kun. Mengapa aku sangat gugup? Kenapa aku bergumam seperti ini? Apakah aku memiliki hak untuk melakukan ini? Aku berguling-guling di tempat tidur saat aku berpikir untuk berkencan dengan Yusin Kun. Sama sekali tidak ada ketidaknyamanan di hatiku ketika aku berpikir untuk berkencan dengan pria seperti itu. Itu benar, mulai besok dan seterusnya, aku akan bertindak sebagai pacar Yusin Kun. Aku tidak bisa menunjukkan kesalahan lagi seperti hari ini, pikirku dalam hati. Lalu tiba-tiba datang padaku. Mengapa aku begitu bersemangat dengan permainan hukuman? Hubungan kami hanya bertahan selama sebulan. Tapi kemudian, kenapa rasanya begitu kesepian dan menyesal saat aku mengucapkan selamat tinggal padanya? Aku menggelengkan kepalaku untuk menghilangkan perasaan yang ada di lubuk hatiku dan melihat ke ponselku, yang telah berdering dengan notifikasi sejak beberapa waktu yang lalu. Seperti yang diharapkan ketika melihat layar ponsel cerdasku, pesan dari dua orang telah tiba dengan cepat. Aku membaca pesan untuk melihat tentang apa itu. Bagaimana hasilnya? Apakah kau berhasil dalam pengakuanmu? Yah, seharusnya tidak apa-apa. Tapi beritahuku hasilnya untuk berjaga-jaga. Aku melihat pesan yang dikirimkan kepadaku dan tersenyum pahit. Kemudian, dalam pesan grup sederhana, aku melaporkan hasilnya. Itu berhasil. Banyak yang terjadi, jadi aku akan memberitahukan laporan terperinci besok. Aku mau tidur sekarang. Selamat malam. Itu saja yang kujawab, dan aku mengakhiri percakapan. Masih ada beberapa pesan masuk, tapi mereka pasti mengira aku tertidur karena mereka segera berhenti mengirimiku pesan. Lalu aku menarik napas dalam-dalam, dan memilih Yusin Kun dari ikon di aplikasiku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku agak senang menemukan nama anak laki-laki yang dengannya aku bertukar informasi kontak. Apakah ikon karakternya dari beberapa jenis anime? Itu adalah foto seorang gadis dengan rambut yang dikepang dengan manis. Apakah dia menyukai hal semacam ini? Aku memainkan rambutku, memutar-mutarnya di sekitar jari-jariku. Sebagian besar waktu, aku hanya akan mengikatnya atau memberikannya perem yang longgar. Pada dasarnya, aku tidak melakukan gaya rambut yang rumit. Aku tidak memiliki siapapun untuk memamerkannya, jadi kupikir itu akan terlalu merepotkan. Itu sebabnya aku jarang menata rambutku dengan cara yang sama seperti ikon karakter Yusin, meskipun aku tahu bagaimana melakukannya. Aku akan mencoba mengepang rambutku. Secara tidak sengaja, pikiranku tumpah keluar dari mulutku. Tanpa menekan detak jantungku, aku mengiriminya pesan. Karena kita berkencan, ayo pergi ke sekolah bersama besok. Bisakah kamu menemuiku di stasiun jam 7.30? Apakah itu terdengar terlalu tumpul? Padahal kupikir begitu, pesan yang kukirim langsung terbaca. Aku merasa senang dia melihat pesanku, tetapi aku juga frustrasi karena dia tidak segera membalas pesanku, untuk beberapa alasan. Apakah aku mengatakan sesuatu yang aneh, atau apakah dia tidak membacanya? Atau dia hanya bingung karena dia tidak terbiasa berbicara dengan gadis-gadis? Jika demikian, aku akan merasa lebih dekat dengannya. Mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk merespons,
Tapi, itu terasa seperti selamanya bagiku. Akhirnya, dia menjawab, aku sangat senang bisa satu sekolah denganmu, Nanami-san, pukul 7.30 pagi. Dipahami. Aku tak sabar untuk itu. Tempat tidur, tempatku berbaring berderit saat aku melompat kegirangan mendengar kata, bahagia. Tapi mengapa kehormatan? Aku sedikit khawatir tentang itu, tapi ku yakin itu karena ini adalah sesuatu yang tidak biasa dia lakukan, aku menemukan dia sedikit lucu. Lucu. Aku bahkan tidak tahu apa-apa tentang dia, jadi mengapa aku berpikir seperti ini? Aku tidak tahu apakah perasaan ini adalah hasil dari efek jembatan gantung yang pernah aku dengar atau apakah aku baru mulai tertarik padanya. Jika aku benar-benar mulai tertarik padanya, maka aku merasa aku terlalu mudah. Jika itu masalahnya, maka kekhawatiran mereka tepat sasaran. Tidak, aku bukan cewek gampangan. Dia hanya percobaan bagiku untuk membiasakan diri dengan anak laki-laki. Aku tidak begitu naif. Ini pasti pekerjaan efek jembatan gantung. Aku menggelengkan kepala untuk menyangkal perasaan yang muncul dalam diriku, perasaan bingung, bersalah, dan sedikit senang. Tapi ya, ini hanya sementara. Jadi aku yakin, aku memutuskan untuk tidur lebih awal hari ini, seperti yang telah kunyatakan kepada kedua temanku. Dengan apa yang ada dalam pikiranku, aku merangkak ke tempat tidur. Aku harus bangun lebih awal dari biasanya besok. Besok, aku bertemu dengan Yusin, dan pergi ke sekolah bersama. Aku pergi ke sekolah dengan pacarku, Yusin, pacar. Segera setelah aku menyadari hal ini, rasa malu muncul, aku memaksakan diri untuk memejamkan mata, jantungku berdebar kencang di tempat tidur yang ku tempati. Sementara aku gugup karena aku akan bertemu dengan pacarku untuk pertama kalinya, aku segera diserang oleh rasa kantuk, aku langsung tertidur, mungkin karena kelelahan mentalku di siang hari, dan segera, kesadaranku tenggelam ke dalam mimpi. Aku tenggelam. Dalam mimpiku, aku terus melihat Yusin dengan tubuh bagian atasnya yang telanjang, dan setiap kali itu terjadi, aku bangun, pada akhirnya, aku tidur lebih sedikit dari biasanya hari itu. Namun, aku memaksakan diri untuk menerima kenyataan bahwa aku bisa bangun lebih awal dari biasanya.